Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana Hidayati, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Apa itu analisis framing? Jadi, secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Model-model analisis framing. Yang pertama ada Murray Edelman. Edelman mensejajarkan framing untuk kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula. Dapat menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Yang kedua ada model Robert N. Eman. Konsep framing oleh Eman digunakan untuk menggambarkan bagaimana seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Yang ketiga ada William E. Gibson. Gagasan Gibson terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan gagasan umum di sisi lainnya. Menurut Gibson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti gagasan umum yang mengembangkan atas suatu isu atau peristiwa. Yang keempat ada dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing dirumuskan untuk bagian membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada lainnya sehingga halayak tertuju pada pesan tertentu. Menurut Pan dan Kosicki, benar dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Yang pertama adalah konsepsi psikologi dan yang kedua adalah konsepsi sosiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Sebelum kita memasuki pengertian dari analisis naratif, kita akan membahas tentang konsep dasar analisis naratif itu sendiri. Jadi, naratif berasal dari bahasa Latin yaitu nere yang artinya membuat tahu. Tidak semua informasi atau memberitahu merupakan narasi. Contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan dan jadwal kereta api. Jadi seperti contohnya adalah iklan-iklan, terus jadwal-jadwal seperti itu tidak termasuk dalam teks narasi. Kemudian ada sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian pengertian analisis naratif adalah analisis naratif merupakan analisis mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi. Dengan menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristik kalimat. Teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan juga urutan peristiwa yang sudah dipilih, kemudian sebagian lagi dihilangkan. Titik sentral dalam analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dengan peristiwa lain secara berurutan. Manfaat dari analisis naratif adalah membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Kemudian ada memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan latin dari suatu teks media. Manfaat yang ketiga ada analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Dan manfaat yang terakhir adalah memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Karakteristik dalam narasi adalah narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter.
Kemudian, karakter adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Salah satu tokoh dalam analisis naratif ini yaitu Vladimir Propp yang merupakan orang yang sudah menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis semiotika. Apakah analisis semiotika itu? Semiotika dalam bahasa Inggris artinya semiotik, berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang artinya tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Untuk memahami gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda dan petanda serta language and parole. Yang pertama ada tanda, terdiri dari dua aspek yaitu penanda dan petanda. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk wujud atau fisik. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan petanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Penjelasan selanjutnya akan menjelaskan tentang hal ini, yaitu secara etimologis, Saussure menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selanjutnya, Saussure juga mengatakan semiotika kemudian dielaborasi sebagai hubungan tripartit, yakni tanda yang merupakan gabungan dari penanda dan petanda. Yang kedua, language and parole. Language merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu agar lebih mudah memahaminya. Language bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, maka parole terikat dengan language. Keterikatan tanda dengan struktur inilah yang akhirnya menjadikan semiotika dimasukkan dalam strukturalisme dalam filsafat barat kontemporer. Kemudian, pemikiran Saussure dikembangkan selanjutnya oleh Roland Barthes. Pemikirannya memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada pengembangan studi budaya, khususnya dalam pergerakannya dari kajian budaya di strukturalisme selama tahun 1970-an. Inti dari karya Barthes adalah peran tanda dalam menghasilkan makna dan membingkai cara teks dibaca. Roland Barthes melanjutkan pemikiran Saussure dengan memberikan telaah pada interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan tatanan penandaan atau order of signification yang mencakup primary signification atau denotasi makna sebenarnya yang sesuai kamus dan secondary signification atau konotasi makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Sebagai contoh adalah stiker berbentuk buah apel yang tergigit di sebelah kanan yang tertempel di motor atau mobil. Pada primary signification, stiker tersebut adalah lambang dari brand Apple dari Macintosh. Namun, pada secondary signification-nya, stiker tersebut memiliki makna tentang gengsi sebagai pengguna gawai yang mahal. Sistem penandaan inilah yang membentuk mitos dalam kehidupan manusia modern. Berikut adalah peta semiotika Roland Barthes. Sekian penjelasan
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.